masing-masing kami, dan pada gilirannya akan berbuah untuk kemuliaan Tuhan. Kami berdoa supaya pengurapan Allah atas nama-Mu dan kami sekalian, karena demi nama Tuhan Yesus kami sudah siap untuk diberkati oleh firman Allah. Haleluya, amin. Jika Tuhan silakan kembali. Salam buat semua saudara, salam Natal juga tahun baru. Saudara, kita masih ada di tanggal hari ke-23 dari tahun yang baru ya Bapak Ibu. Ya, di akhir dari bulan ya sekitar November Desember ya, di Indonesia muncul sebuah tren mengenai spirit doll ya. Kalau saudara mengikuti, maka saudara tahu mengenai boneka arwah itu ya, boneka arwah yang kemudian diminati, yang kemudian digandrungi oleh para pesohor di negeri ini ya, artis-artis seperti Ivan Gunawan ya, beberapa Ruben Onsu. Nah, saudara-saudara, tren dari spirit doll ini atau boneka arwah ini memang kalau kita bicara secara rohani jelas tidak, untuk kita anak Tuhan jelas tidak ya. Tetapi kalau kita lihat dari sudut pandang psikologi, maka sebenarnya apa yang terjadi dengan orang yang senang untuk memelihara atau memiliki spirit doll atau boneka arwah ini? Kenyataannya adalah bahwa itu terkait dengan proses pertumbuhan tumbuh kembang seseorang. Jadi ada seorang psikolog, Bu Retno, dari psikolog dari Fakultas Psikologi Universitas Pajajaran, dia mengatakan bahwa sebenarnya orang dengan atau mereka yang ikut memelihara spirit doll ini adalah orang-orang yang sebenarnya dalam masa tumbuh kembang mereka ada sebuah masalah yang terjadi. Seharusnya seseorang menurutnya dalam proses tumbuh kembangnya dia terlahir dengan sebuah kapasitas psikologi yang secara natural melalui proses pola asuh, pendidikan formal, interaksi dengan sesama. Seharusnya itu membantu orang itu untuk bisa punya kapasitas psikologi menghadapi masalah kehidupan ketika dia dewasa. Nah, yang terjadi dengan orang-orang seperti ini menurutnya adalah karena rupanya dalam tumbuh kembang mereka ada sebuah proses yang tidak berlangsung mumpuni, sehingga hal itu menyebabkan mereka tidak mampu menghadapi persoalan dan larinya kemana? Ke spirit doll itu. Jadi diajak ngomong bonekanya, diajak berkomunikasi, karena sebenarnya itu bicara mengenai kesepian di dalam diri mereka. Saudara-saudara, saya nggak mau ngomong tentang spirit doll, tapi ada sebuah persamaan yang menurut saya ini bicara mengenai bagian dalam diri yang koyak. Ada koyakan dalam diri seseorang. Orang-orang yang terlibat dengan spirit doll itu sebenarnya pada prinsipnya terjadi koyakan dalam diri mereka, sehingga perilaku mereka itu menjadi perilaku yang memilih hal yang salah. Nah, saudara-saudara, sebenarnya kalau kita membaca dari kitab suci, kita akan menemukan di 1 Korintus pasal 3 di 1 Korintus pasal 3, saudara-saudara, kita mendapati ada koyakan yang terjadi di dalam gereja Tuhan. Koyakan ini terjadi di dalam komunitas gereja. Karena apa? Karena sebenarnya ada proses koyakan kecil yang terjadi di dalam
pribadi. Ternyata apa yang terjadi di dalam komunitas itu banyak kali disumbangkan oleh kondisi dari tiap-tiap orang. Artinya secara sederhana, kalau tiap pribadi kita sehat secara rohani, komunitas kita menjadi sehat, ya. Nah, inilah yang sebenarnya terjadi dengan jemaat Korintus. Di dalam jemaat Korintus terjadi sebuah pergolakan yang sebenarnya adalah bagian dari perpecahan. Terima kasih. Bagian dari perpecahan dalam komunitas ini, komunitas yang sebenarnya dibangun oleh Rasul Paulus selama 1,5 tahun dalam pelayanannya. Di dalam 1,5 tahun pelayanannya, Rasul Paulus membangun kerohanian mereka, tetapi kemudian terkoyak. Kata itu muncul dari mana? Kata itu muncul seperti persamaan orang yang dalam dirinya terjadi koyakan psikologi, oleh karena bagian dalam dirinya tidak ditumbuh kembangkan dengan baik. 1 Korintus pasal 3 mencatat secara utuh bagaimana perselisihan yang merupakan koyakan-koyakan kecil yang di dalam istilah di dalam bahasa Yunani itu menggunakan kata schemata, yang artinya bahwa di dalam sebuah gaun itu ada koyakan di situ. Ada bagian yang missing, ada bagian yang terkoyak. Oleh karena apa? Oleh karena munculnya perselisihan, pertengkaran, dan perbantahan di antara mereka. Nah, semua ini terjadi karena tumbuh kembang rohani dari tiap-tiap mereka. Sebenarnya orang Korintus itu disebut dengan manusia karismatai, orang-orang yang punya karunia-karunia rohani yang banyak, tapi pembangunan diri mereka secara pribadi itu tidak mumpuni. Muncul ketidakdewasaan, konsep yang salah tentang seorang hamba Tuhan. Kalau saudara baca itu, mereka bersandar pada hikmat manusia, dan kesombongan diri itu telah membuat jemaat ini menjadi jemaat yang muncul koyakan-koyakan yang kemudian mempengaruhi situasi jemaat. Makanya kalau dipikir jemaat paling rohani tapi sekaligus paling kacau, ya orang Korintus. Koyakan kecil itu menunjukkan bahwa mereka sebenarnya adalah manusia atau orang Kristen duniawi. Rasul Paulus mencatat itu di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 1-3. Mereka adalah manusia, orang Kristen yang duniawi, sudah mengenal Kristus tapi masih melakukan hal-hal yang duniawi. Hal ini menjadi persoalan buat mereka. Oleh karena apa? Karena koyakan itu terjadi akibat dari minimnya pembangunan rohani tiap-tiap orang. Hal inilah yang kemudian mendorong saya untuk merenungkan dan mengajak saudara merenung bersama-sama dari 1 Korintus, bagian yang Paulus secara khusus bicarakan dari pasal 3 ayat 10 sampai dengan ayat 17. Saya mau mengajak saudara untuk mengokohkan pembangunan rohani saudara. Amin, saudara. Karena bagaimanapun kokohnya pembangunan rohani saudara akan mempengaruhi kondisi gereja. Yang pasti awal dari rumah saudara. Bangunan rohani dari kehidupan keluarga menjadi baik. Bangunan rohani di tempat kerja saudara menjadi baik. Pembangunan rohani di gereja menjadi lebih baik, dan umat atau bangsa kita juga lebih baik. Karena itu saudara-saudara, mari kita kokohkan pembangunan rohani kita. Mari kita mengatakan kepada satu yang lain, ayo kokohkan pembangunan rohani kita. Boleh ngomong satu dua tiga. Ayo kita kokohkan pembangunan rohani. Nah, mari kita lihat ayat-ayat ini. Saudara-saudara,
Di 1 Korintus pasal 3 maksud saya. Pasal 3 mulai ayat 10 sampai dengan ayat 11 firman Allah berbunyi begini. Sesuai dengan karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi perhatikan, tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada yang telah diletakkan Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara, mengokohkan pembangunan rohani adalah tanggung jawab kita yang harus dilakukan secara aktif. Rasul Paulus bilang, kamu harus terus-menerus memperhatikan. Mengokohkan pembangunan rohani seharusnya dilakukan secara aktif. Ajak, nggak boleh hanya dirapel. Nggak boleh dirapel. Oh ya, karena nanti Natal, ya pas Natal aja gitu. Kita mulai kusuk ke gereja, kita mulai mengikuti program-program karena Natal. Atau disebut sebagai orang Kristen hari raya, Natal, Paskah, ulang tahun gereja. Nah, saudara-saudara, seharusnya dalam kekristenan kita, kokohnya pembangunan rohani menjadi bagian yang harus menjadi tanggung jawab kita setiap hari. Secara aktif, Rasul Paulus mengatakan, oke, karena kasih karunia Allah, dia bicara mengenai apa yang Allah anugerahkan kepada dia sebagai ahli bangunan yang cakep, tapi dia kemudian melihat nggak bisa. Saya sudah melakukan pembangunan rohani 1,5 tahun kepada kalian. Sekarang adalah tanggung jawabmu. Tiap-tiap orang memperhatikan dan membangun. Saudara-saudara, hal ini disebabkan karena fondasi rohani kita adalah fondasi rohani yang sudah dibangun di dalam Yesus Kristus, sebuah fondasi yang kuat. Saudara-saudara, sebuah bangunan tidak dapat didirikan di atas permukaan tanah, sehingga memerlukan sebuah fondasi. Fondasi adalah bagian dari bangunan yang berfungsi mendukung seluruh berat dari bangunan dan meneruskan ke tanah di bawahnya. Dan untuk membuatnya, seorang harus menggali tanah sedemikian rupa. Lapisan tanah di permukaan setebal kurang lebih 50 cm harus menjadi tanah humus yang sangat stabil, mencari tanah yang tepat, lalu menanam fondasi di dalamnya. Hal ini akan menjadi jaminan untuk kestabilan dari bangunan tersebut. Rasul Paulus menyadari betul bahwa jemaat di Korintus adalah jemaat yang ketika ditemui, mereka punya banyak hal yang tidak dipunyai jemaat yang lain. Mereka punya karunia rohani, bahkan kalau kita mau sebut yang mereka tuh jemaat Pentakosta yang paling Pentakosta. Karena punya semua bahasa roh, nubuat, macam-macam. Mereka punya karunia itu. Tetapi Rasul Paulus kemudian mengajak mereka, setelah bicara mengenai munculnya perselisihan oleh karena mereka selalu memprioritaskan pemimpin yang ini, mengidolakan pemimpin yang ini lebih dari pemimpin yang lain. Rasul Paulus kemudian mengatakan enggak. Ada satu fondasi yang kokoh, yang tidak tergantikan. Fondasi itu adalah fondasi yang namanya Yesus Kristus. Fondasi itu sangat kokoh kuat. Fondasi itu sama sekali tidak tergoyahkan. Sebuah fondasi yang diletakkan di atas dasar yang paling kuat, yang kokoh.
jadi bangunan yang mangkrak. Kalau tidak, maka kita akan menjadi orang Kristen yang mangkrak. Orang Kristen yang di gereja kerjaannya bikin masalah. Kenapa? Karena ya itu dia, nggak bertumbuh, nggak ada pembangunan rohani yang ajak dalam dirinya. Saudara-saudara, kita bertanggung jawab untuk itu. Ini mesti dilakukan dengan kesadaran, saudara-saudara. Saya percaya bahwa Tuhan siap memberkati kita tahun ini. Ini menjadi tahun kebaikan Allah buat kita, karena kita sudah lewati 2 tahun masa sulit di pandemi ini ya, mau sementara melewati. Kita berdoa supaya pandemi ini akan segera berlalu lalu menjadi endemi, sehingga kita bisa menghadapi kehidupan yang lebih baik. Dengan keyakinan bahwa Allah siap memberkati kita dan selalu akan memberkati kita. Dia Allah yang El Shaddai, yang tahu bagaimana memenuhi keperluan kita. Sekarang kita juga harus menjadi orang percaya yang di dalam tahun ini harus punya komitmen secara sadar, secara aktif, ajak memperhatikan dan membangun kehidupan rohani. Jika tidak, maka saudara-saudara, kondisi dari gereja tidak akan menjadi stabil kalau jemaatnya secara personal tidak bertumbuh secara rohani. Di tahun ini, saudara-saudara, saya bersyukur karena 2 anak saya akhirnya ada tugas, agak senang mengikuti program membaca Alkitab. Rupanya karena yang lalu papanya ikut membaca Alkitab itu ya, sehari 1 pasal gitu ya. Lalu kemudian bapaknya dapat hadiah. Ini gara-gara hadiah. Jadi hadiahnya bagus, lampu tidur yang ada gambar bola, ada bola lah. Pokoknya gimana lampu tidur itu. Wah, seneng mereka. Akhirnya yang kakak duluan bilang, wah saya suka, saya mau ikut baca Alkitab. Jadi dia baca. Sekarang bapaknya baca yang 2 pasal, dia ikut baca yang 1 pasal. Lalu kemudian adiknya juga pengen. Wah, jadi tahun ini dua-duanya ikut program membaca Alkitab secara ajak. Dan tiap pagi harus bangunkan, dan itu memang membangun kebiasaan itu sulit banget. Bangun pagi, sudah baca kita dulu, baca kita dulu. Baca cepat. Ma, aku baca lagi nanti. Baca lagi dulu, baca dulu. Saudara-saudara, gak bisa dirapel. Gak bisa dirapel. Saya bersyukur bahwa Tuhan mengajarkan saya untuk membangun kehidupan rohani saya secara pribadi. Sebagai hamba Tuhan, kadang-kadang menjadi mudah untuk tuturi orang, tapi nggak bisa lakoni, biasanya gitu. Mudah sekali kita ngomongin, apalagi kita pelayan-pelayan, kan kita baca kitab suci, kita membangun kehidupan rohani, tujuannya untuk apa? Untuk tuturi orang, ya kan? Bukan untuk diri kita, tapi seharusnya dimulai dari fondasi diri tiap-tiap kita. Katakan amin. Tiap-tiap kita harus menaruh perhatian. Tiap-tiap kita harus memberikan kesempatan untuk pertumbuhan rohani kita tuh terjadi secara ajak, terus menerus. Nggak boleh dirapel. Tiap hari kita mengerti bahwa saya membutuhkan Tuhan. Tiap hari mengizinkan Roh Kudus untuk memperbaiki dalam diri kita hal-hal yang kurang baik. Amin, saudara-saudara. Saya sendiri tiap kali membaca Alkitab, kalau saya membaca Alkitab yang pembacaan yang tahunan, karena saya ada Alkitab tahunan yang saya baca. Ada Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, kemudian Amsal, Mazmur ada di situ. Jadi sudah per tanggal, sehingga akhir tahun bisa selesai kalau seluruh ayat-ayat membaca kitab suci. Anak saya bilang gini, Mama itu nggak bosan ya? Mama tuh nggak bosan ya baca Alkitab? Dari dulu saya cerita kepada mereka, Mama dari umur 12 tahun membaca Alkitab. Lalu mereka mengatakan, nggak bosan? Enggak.
pada waktu saya mengenal Tuhan, saya membaca Alkitab itu saudara-saudara, dalam setahun bisa 3-4 kali mengulang pembacaan Alkitab, mulai dari Kejadian sampai Wahyu. Bisa 3 kali saya mengulang. Saya bilang sama anak saya, "Mama baca, berarti mama hafal banyak ya?" Hafal lah, tahu lah, mama tahu. Tapi tahu itu tidak berarti tidak selalu berhasil melakukan. Saya mau mengajak saudara untuk perhatikan diri. Amin. Saatnya sebelum tunjuk orang lain, mari kita tunjuk dalam diri kita. Saudara-saudara, kalau saudara lihat sebuah bangunan yang saya mau tunjukkan kepada saudara, bangunan ini adalah sebuah bangunan di pusat keuangan di Shanghai pada tahun 1919 ya kalau nggak salah. Itu pembangunan itu, sementara bangunan itu awalnya adalah bangunan yang kokoh, kemudian bangunan itu menjadi hancur seketika. Oleh karena apa, saudara? Setelah diselidiki, pembangunan itu runtuh ketika gempa yang tidak terlalu besar terjadi di Shanghai. Itu oleh karena apa? Hanya karena satu, fondasinya nggak kuat. Fondasinya nggak kuat. Kita sebagai orang-orang percaya, kehidupan rohani kita harus dibangun secara ajak atas dasar firman. Di dalam Matius pasal 7 ayat 24, setiap orang yang mendengar perkataan Tuhan dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Yesus sendiri memberitahu kepada kita, mengajak kita untuk menjadi orang yang bijak, melakukan pembangunan rohani di atas dasar firman, bukan pada rasa kita, ya enggak? Kalau pada rasa, kita nggak bisa tiap hari ajak membangun kehidupan rohani, ya nggak saudara? Karena kita akan rasa nggak enak sama majelis, nggak enak sama pendeta, kita nggak enak terus nggak ke gereja, kita nggak enak dengan ini, nggak pelayanan. Saudara-saudara, nggak bisa. Kita nggak bisa menaruh pertumbuhan, kokohnya pertumbuhan rohani kita, pembangunan rohani kita kepada rasa yang kita punya, tetapi kepada dasar firman yang kita dengar, lalu ada kesediaan untuk menantinya. Kalau itu yang terjadi, pembangunan kehidupan rohani kita akan kokoh. Katakan amin. Mari berjanji untuk tiap hari mengokohkan pembangunan rohani saudara, karena itu akan mempengaruhi banyak sisi kehidupan. Kalau rohani saudara baik, rohani saudara diurus dengan baik, maka semua hal yang di sekeliling kita akan terjadi dengan baik. Kita menjadi pekerja yang tekun, kita menjadi suami yang mengasihi keluarga, yang akan kerja semaksimal mungkin supaya finansial dalam keluarga menjadi baik. Kita akan menjadi istri yang cakap mengatur keuangan, bukannya boros, sudah pendapatan sedikit, pengeluaran yang besar pasak daripada tiang. Kalau pembangunan rohani kita baik, dibangun di atas dasar firman Allah, saya percaya kita akan melayani juga. Saudara-saudara, karena itu kokohkan pembangunan rohani saudara setiap hari. Dan saudara-saudara, lalu kalau kita memperhatikan dari ayat 12 sampai 17, Paulus kemudian mengatakan, entahkah orang membangun di atas dasar emas, perak, batu, permata, kayu, rumput kering, dan jerami, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tanpa uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan,
Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia, sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu adalah kamu. Saudara-saudara, selain secara ajak tiap hari kita mengokohkan pembangunan rohani kita, ajakan berikutnya adalah kokohkan pembangunan rohani saudara melalui pelayanan. Katakan amin. Saudara-saudara, tahun ini, dan saya pikir di masa-masa yang lampau, di tahun ini sebenarnya setelah pandemi ada banyak pelayanan yang Tuhan bukakan. Benar, saudara-saudara? Ada banyak kesempatan pelayanan yang Tuhan bukakan. Cara paling sederhana terletak di tangan saudara. Iya Pak ya. Dengan handphone saudara mudah sekali kita bisa melayani, betul? Taruh status saudara, jangan taruh status galau. Saya nggak seneng lihat orang Kristen gini, matilah kau, gitu ya. Semoga Allah menghancurkan hidupmu. Status kok begitu, saudara? Di depan kita, di hadapan kita, Allah membuka kesempatan untuk melayani. Pelayanan gerejawi adalah tanda kasih kita kepada Allah dan sesama. Rasul Paulus menunjukkan kepada kita bahwa di dalam pembangunan rohani sebuah komunitas rohani, sebuah tubuh Kristus itu, tiap-tiap orang punya bagian yang harus dia garap. Ada bagian dari pembangunan, ada space, ada ruang-ruang yang menunjukkan bahwa ini sebuah bangunan milik Allah. Ada ruang-ruang, ada bangunan-bangunan yang menunjukkan ini ada tanggung jawab kita masing-masing. Rasul Paulus sedang mengajak kita untuk kepada orang di Korintus dan bagi kita pada hari ini menjadi orang yang melayani, bukan sekedar melakukannya begitu saja, tetapi melakukan dengan integritas yang benar sehingga hasil kerja kita tahan uji. Kalau saudara lihat, Rasul Paulus menunjukkan bahwa penting sekali untuk melayani dengan durabilitas yang baik, dengan ketahanan bahan yang dipakainya cukup baik. Sebuah bangunan kalau dibangun dengan bahan yang kurang baik, hasilnya juga kurang baik. Nah, saya ada, ya Tuhan ada kasih berkat lah, ada rumah, rumah saya KPR, rumah KPR yang kemudian kami beli. Lalu saudara-saudara, ya saudara semua tahu gimana sih rumah KPR itu. Rumah KPR itu kan bangunannya tuh alhamdulillah ya, saudara-saudara, rasanya tahun 2017 ya, saudara, 2017 itu kami coba setelah beli awal tanda tangan untuk membelinya, lalu kemudian saya lihat itu bangunan. Begitu lihat bangunan, saudara-saudara, aduh itu rumah ya. Akhirnya saya minta ada teman di gereja yang kemudian menggali ulang, memperbaiki kembali bangunan itu, karena kami rencana mau bangun dua lantai itu rumah itu. Lalu saudara-saudara, begitu dibongkar ya, saya datang waktu dibongkar itu. Saya lihat di bagian atas itu kuda atau apa itu ya. Ternyata itu dari bangunan lama itu dibuat dari apa? Dari bambu, satu bambu dibagi 12. Saudara bisa bayangkan, satu bambu bagi 12 itu dipakai untuk menyangga. Luar biasa. Aduh, jelek sekali. Terus kemudian semennya itu, wah jelek sekali. Jadi tinggal gitu langsung dia roboh.
sekali, kualitasnya jelek sekali, nggak bisa tahan uji. Akhirnya kami ganti semua, termasuk di fondasinya juga diperbaiki. Jadi sebenarnya cuma beri hajar tanah itu, beri tanah kemudian ganti itu. Dan saudara-saudara, ketahanan bahan yang dipakai, ketahanan dari bagaimana kita melayani Tuhan itu sangat penting. Rasul Paulus menunjukkan kepada kita ada berbagai, dia mengilustrasikan dengan berpandang bahan bangunan yang sebenarnya dibagi menjadi dua kategori. Yang baik, ya, yang kategori pertama emas, perak, batu permata. Kemudian yang berikutnya dia bicara mengenai bahan-bahan yang sebenarnya tidak tahan uji, gitu ya, bahan-bahan kayu, rumput, jerami, gitu. Dia menunjukkan kepada kita bahwa apa yang kita lakukan, gitu ya, apa yang kita lakukan untuk pembangunan rohani haruslah dibangun di atas sebuah model pelayanan yang benar, model pelayanan yang hasilnya dapat dipertanggungjawabkan, yang tahan uji. Tipikal orang yang tidak mudah nyerah menghadapi tantangan. Ketika pelayanan yang kita kerjakan itu seperti diabaikan oleh orang, lakukan terus menerus, karena itu menjadi cara untuk membangun kehidupan rohani. Saudara-saudara, saya menyadari betul selama masa pandemi, pelayanan yang Tuhan kasih kepada saya berubah total. Dulu lebih banyak khotbah, ketemu banyak orang. Tuhan mengubahnya menjadi pelayanan one-on-one, satu perorangan. Dan saudara-saudara, dalam pelayanan perorangan saya menemukan justru kehidupan rohani saya juga diperkuat. Kenapa? Waktu saya dengar orang dengan masalahnya, saya bisa bercermin. Waktu saya dengar tuh orang yang saya doakan diberkati Tuhan, saya juga kemudian bersuka cita. Dan saya menemukan sebenarnya apa yang kitab suci katakan, bahwa orang-orang dengan kesediaan untuk melayani itu kerohaniannya akan semakin berkobar, kerohaniannya akan semakin kokoh. Kalau kita tidak melayani, maka yang muncul kemalasan-kemalasan rohani, dan itu akan membuat kehidupan kita semakin jauh dari Tuhan. Rasul Paulus menunjukkan bahwa di dalam jemaat Korintus ada banyak pelayanan yang salah. Pelayanan dilakukan untuk menyembunyikan kebejatan mereka di 1 Korintus 5 ayat 1. Pelayanan disokong oleh dusta, penipuan, dan ambisi kepentingan diri sendiri di 1 Korintus pasal 3. Dia juga menunjukkan di pasal 5 dari 1 Korintus, orang-orang di dalam pelayanan yang menerima dosa dan keduniawian. Di dalam 1 Korintus pasal 1, orang-orang yang melayani dengan hikmat duniawi. Semua ini adalah kesalahan di hadapan Tuhan. Dan Paulus mengatakan, kalau melayani tidak sebagaimana mestinya, mereka akan terbakar, mendapat kerugian. Dan ini bicara mengenai apa yang nanti terjadi di masa yang akan datang. Tapi Bapak Ibu ketahuilah, kalau kita melayani dengan baik, ada waktu sekarang, sebelum nantinya menerima upah di surga, Tuhan pasti akan memberkati kita. Amin, saudara. Karena itu, bangunkan kerohanian saudara, bangunan rohani saudara secara kokoh lewat pelayanan. Saya mendorong semua jemaat saudara terlibat dalam pelayanan apa saja, di mana saja. Yang paling sederhana, lakukan pelayanan dengan handphone saudara. Kirim ayat-ayat firman Tuhan
saya tiap pagi kalau membaca ayat Alkitab yang saya baca setiap hari itu biasanya ada ayat dari Amsal, Mazmur, atau bagian dari firman Allah yang saya merasa ini perlu untuk orang lain juga tahu. Saya taruh di status. Satu saat ada satu orang yang sebenarnya bukan Kristen juga, saya taruh status saya, lalu kemudian anak ini agak otaknya agak sablon gitu ya, dia yang benahi laptop saya, tab saya, jadi kemudian dia bilang thank you tante, renungannya memberkati. Kaget sih. Lalu satu kali saya ketemu dia di sebuah resto, saya bilang kamu, oh ya itu paginya masih jam 6 pagi dia bilang begitu, sorenya saya ketemu dia, saya bilang tumben kamu ini apa tanggapi statusnya saya. Terus dia bilang iya tante, saya suka loh, biasanya saya baca aja tapi kali ini saya pengen komen. Saudara-saudara, ada hal-hal kecil banget ya kan, yang kita bisa pakai untuk melayani di mana saja. Karena saya tiap kali orang diberkati dengan status yang saya punya, ini juga diberkati, diingatkan Tuhan, ayo jangan nakal, ayo lebih baik lagi, bangun bangunan rohani kita yang baik. Nah, saya sudah beritahu kepada saudara, beberapa waktu yang lalu Tuhan mengubah banyak sekali model pelayanan kami sekeluarga. Kami lebih banyak melayani orang personal, dan saudara-saudara, kalau pelayanan personal itu secara itu butuh waktu yang banyak, apalagi kalau melayani pelepasan dan lain sebagainya, lama sekali saudara-saudara. Tapi saya bersyukur kepada Tuhan, Tuhan menolong. Lalu waktu yang lalu saya mendoakan seseorang yang mau menjual tanahnya. Ada konflik dalam keluarga mereka mengenai tanah keluarga, atau ya di mana ada rumah masa kecil mereka. Lalu mendoakan, dan waktu itu tuh bicara buat saya, waktu kita berdoa, saya enggak, saya lihat ada ini ya, saya kemudian yuk kita doakan supaya Tuhan tolong menghalau semua hal ini. Lalu saudara-saudara, berapa waktu yang lalu dia kemudian memberi WA kepada saya, dia bilang minta nomor rekening dong. Terus saya bilang, ngapain minta nomor rekening? Ngapain minta, untuk apa? Enggak, kasih aja. Saya bilang enggak, untuk apa? Kasih aja sebelum saya marah. Oke lah, saya kasih nomor rekening. Setelah saya kasih nomor rekening, nggak sampai 10 menit, gitu, ada gambar masuk. Saudara-saudara, angka itu besar sekali, sangat besar. Padahal waktu saya duduk dengan mahasiswa itu saya ngomong gini, kayaknya hari ini ibu mau dapat berkat deh. Semoga hari ini ada yang kirim ibu berkat 10 juta. Itu saya ngomong sama mahasiswa. Kalau kemudian WA itu masuk, saudara-saudara, ternyata yang saya ngomongkan 10 juta itu setengah dari yang saya katakan itu Tuhan kirim. Langsung saya bilang, ini untuk apa sih? Terus dia ngomong, yang lalu kan kamu doakan, Tuhan buat. Saya pikir keluarga saya nggak akan kasih bagian saya, ternyata keluarga saya kasih bagian yang sangat banyak kepada saya. Dan saya ingat orang yang mendoakan itu adalah kamu. Saudara-saudara, waktu itu adalah waktu di mana kami sangat membutuhkan dana untuk membayar UKT dari Pak Untung, karena suami saya akan menyelesaikan tesisnya, jadi harus membayar. Saudara-saudara, saya mengatakan kepada Tuhan, saya ngomong sama suami saya, Tuhan tuh ada aja ya. Kalau kita terus melayani Tuhan dengan cara yang benar, di dalam waktu Tuhan, dengan standar Tuhan, sebelum dapat upah di sana, ada upah di sini juga bisa dia kasih. Karena saudara-saudara, Paulus bilang apa? Tubuh kita adalah bait Allah. Kita ini bait sucinya Allah, gerejanya Tuhan. Kemana kita pergi,
Orang harus tahu Kristus di dalam kita, dan itu menjadi pelayanan kita. Saudara-saudara, saya mendorong saudara semua untuk menjadi orang yang terus-menerus membangun kehidupan rohani saudara tiap hari, dan melakukannya dengan semangat melayani terus-menerus. Kita akan belajar dari seorang tukang bangunan yang sudah tua. Saudara-saudara, suatu saat dalam kehidupannya, seorang tukang bangunan yang tua yang mau pensiun, dia datang kepada pimpinannya dan mengatakan, "Pak, aku yus gue, Miss Mario, aku udah gak mau kerja." Sang tuan itu sedih karena sebenarnya si bapak ini adalah orang yang sangat telaten, orang yang bagus dalam bekerja. Tapi karena umurnya sudah tua, dia akhirnya, "Oke lah, kalau begitu saya minta kamu kerja satu bangunan yang terakhir." Lalu dia membangun sebuah bangunan. Bapak yang tua ini dia membangun bangunan, dan setelah dia bangun bangunan itu, karena dia udah capek, udah sangat lelah. Boleh ditunjukkan gambarnya? Dia sudah sangat lelah, bapak tua ini. Dia bangun asal-asalan. Setelah dia bangun asal-asalan, saudara-saudara, apa yang terjadi? Begitu selesai membangun, dia datang kepada sang tuan dan dia bilang, "Oke Pak, saya sudah selesai." Setelah selesai, bapak itu lihat, sang tuan lihat, lalu dia mengatakan, "Oke, ini rumah milikmu." Dia sedih sekali, ternyata rumah yang dia bangun asal-asalan adalah rumah miliknya yang dikasih sang tuan. Saudara-saudara, pertanyaan sederhana untuk kita renungkan dari firman Tuhan pada pagi hari ini, apakah yang sedang kita bangun? Kokohkah pembangunan rohani kita? Karena pada akhirnya semua yang kita kerjakan di dunia ini, yang dilihat oleh manusia atau yang tidak dilihat oleh manusia, pada akhirnya akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Dan bangunan rohani kita itu akan menjadi hasil yang kita terima. Apakah yang sedang saudara lakukan? Tiap hari secara azab membangun kehidupan rohani saudara yang benar melalui pelayanan yang sejati, pelayanan dengan standar Tuhan, maka saudara lihat pembangunan rohani saudara akan kokoh, gereja Tuhan akan diuntungkan. Mari kita tundukkan kepala dan kita merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Sementara kita tundukkan kepala, saudara-saudara, izinkan Tuhan menolong saudara. Mungkin saudara menjadi lelah karena begitu banyak persoalan-persoalan kehidupan yang saudara hadapi. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan yang indah pagi hari ini. Terima kasih buat kebenaran firman yang dapat kami nikmati. Kau tolong kami Tuhan, biarlah kami masing-masing menjadi bangunan yang indah, yang kokoh di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati Ibu Amelia yang sudah memberkati kami dengan kebenaran firman-Mu. Tuhan, terima kasih. Hamba berdoa juga buat seluruh hamba-Mu, pelayan-pelayan-Mu yang sudah terlibat pada pagi hari ini, terlibat di bidang apapun Tuhan, baik singer, song leader, musik, soundman, Tuhan, pemain musik, semuanya kami taruh dalam tangan Tuhan. Ya Tuhan, Engkau memberkati mereka Tuhan. Kami sangat percaya bahwa jerih payah-Mu di dalam persekutuan dengan Tuhan tidak sia-sia. Terima kasih ya Tuhan. Apabila sebentar nanti kami pulang, limpahkan anugerah-Mu Tuhan, turunkan berkat-Mu Tuhan, berkat dari Bapa, Putra, Roh Kudus yang kami mengerti dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu melimpah buat semuanya sekarang dan sampai selama-lamanya, sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Tuhan memberkati apabila kami pulang, Tuhan menyertai kami semuanya. Hindarkanlah kami dari kerusakan kendaraan, dari para
bahaya, dari kecelakaan, dari tangan-tangan orang jahat. Tapi berkat dan perlindungan Tuhan menyertai kami semuanya sampai di rumah kami masing-masing dengan berkat dan perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Istimewa Tuhan memberikan juga kesehatan buat kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur, berdoa, menikmati berkat dan perlindungan Tuhan. Mari yang percaya katakan amin.